Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanubariana Fitri dengan NIM A4102005. Saya dari program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menguji 5 soal HOTS yang saya buat, yaitu uji reliabilitas IRCK, integrator koin kapal, uji CVI icons value untuk item soal, serta uji validitas, reliabilitas, uji daya beda, dan uji tingkat kesukaran untuk soal isai HOTS materi polinomial kelas 11 SMA. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu soal HOTS. Nah, soal HOTS adalah soal yang membutuhkan kemampuan analisis tinggi untuk menjawabnya. Kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal HOTS berfungsi untuk mengukur kemampuan transformasi konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dan berbagi informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi dan menyelesaikan masalah, serta menelaah ide secara kritis. Nah, soal HOTS tersebut berada di level 3, yaitu pada proses kognitif, menganalisis, mengevaluasi, dan yang C6 adalah menciptakan. Selanjutnya, untuk soal yang saya buat pada soal nomor 1 dengan kompetensi dasar 4.4, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial, dengan indikator pencapaian, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial, dengan menggunakan konsep polinomial, dengan indikator soal, disajikan sebuah tabung. Siswa diminta untuk mencari jari-jari sebuah tabung tersebut dengan menentukan persamaan polinomial dengan data yang ada di soal, menentukan faktor dari persamaan polinomial, dan menentukan nilai suatu polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal yang saya buat yaitu sebuah tabung memiliki volume 224 pi cm3. Selisih antara tinggi dan diameternya 6 cm. Jika tinggi tabung tersebut lebih panjang daripada diameternya, tentukan jari-jari tabung yang mungkin. Tapi sebelumnya, carilah persamaan dan faktor polinomialnya terlebih dahulu. Soal tersebut yang saya buat, saya anggap HOTS, karena dalam hal ini, siswa dituntut untuk menganalisis masalah yang terdapat pada soal. Siswa dituntut untuk mengolah informasi-informasi yang disajikan dalam soal tersebut untuk dianalisis. Nah, jadi soal tersebut merupakan soal HOTS yang berada pada level 3, yaitu proses kognitif dengan C4 yang artinya menganalisis. Yang ini C4, menganalisis. Jadi, soal nomor 1 yang saya buat merupakan soal HOTS. Sekarang beralih pada soal nomor 2. Soal nomor 2 dengan kompetensi dasar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial, indikator pencapaiannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial dengan menggunakan konsep polinomial, dengan indikator soal, disajikan sebuah tabung, siswa diminta untuk mencari jari-jari sebuah tabung tersebut dengan menentukan persamaan polinomial dengan data yang ada di soal, menentukan faktor dari persamaan polinomial, dan menentukan nilai suatu polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soalnya, yaitu Ibu Anya mempunyai sebuah tabung dengan volume 32 pi cm3. Selisih antara tinggi dan diameternya 4 cm. Jika tinggi tabung lebih panjang daripada diameternya, tentukan jari-jari tabung yang mungkin.
Tapi sebelumnya, carilah persamaan dan faktor polinomialnya terlebih dahulu. Sama seperti soal nomor 2, sama seperti soal nomor 1, nomor 2 tersebut yang saya buat HOTS. Karena dalam hal ini, siswa dituntut untuk menganalisis masalah yang terdapat pada soal cerita tersebut. Jadi soal tersebut merupakan soal HOTS level 3, proses kognitif C4, yaitu menganalisis. Karena siswa juga diminta untuk menganalisis informasi-informasi yang terdapat pada soal. Contohnya kayak mempunyai sebuah tabung dengan volume ini, selisih antara ini, itu kan ya termasuk informasi. Jadi ya dalam soal nomor 2 ini merupakan soal HOTS. Sekarang beranjak kepada level 3. Level 3 dengan kompetensi dasar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial, yaitu pada 4.4. Indikator pencapaiannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial dengan menggunakan konsep polinomial. Dengan indikator soal, disajikan sebuah masalah yang dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diminta untuk mencari luas permukaan dengan menentukan terlebih dahulu persamaan polinomial. Lanjut ke soal saja ya. Soalnya yaitu, Pak Burhan seorang pengrajin di Bali. Ada turis asing yang ingin memesan miniatur. Patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Untuk membuat alas patung tersebut berasal dari kayu yang berbentuk balok. Nah, wadah balok kayu tersebut harus mampu menampung semen 900 cm². Tugas tersebut menginginkan lebar miniatur 5 cm lebih pendek dari panjang dan tingginya 17 cm lebih pendek dari panjangnya. Tentukan luas permukaan alas miniatur patung Garuda Wisnu Kencana dengan menggunakan polinomial. Nah, soal tersebut merupakan soal HOTS level 3 karena di dalamnya, siswa dituntut untuk memproses dan menerapkan informasi-informasi, serta menggunakan informasi-informasi yang didapat untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, soal tersebut adalah soal HOTS dengan proses kognitif, yaitu C4, menganalisis. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial. Indikator pencapaiannya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial dengan menggunakan konsep polinomial. Indikator soalnya, siswa diminta untuk memahami teorema sisa. Nah, ini soalnya diketahui suku banyak fx jika dibagi x kuadrat plus 2x mempunyai sisa min 3 mempunyai siswa 2x min 2, dan jika dibagi x kuadrat min 5x plus 6 mempunyai siswa 4x min 1. Jika fx dibagi x kuadrat plus x min 6, tentukan nilai sisanya. Nah, menurut saya, soal tersebut merupakan soal HOTS karena siswa diminta untuk menganalisis C4 dan harus menerapkan konsep-konsep lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, siswa tersebut diminta untuk menyelesaikan konsep dari konsep satu ke konsep lainnya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi, soal nomor 4 tersebut merupakan soal HOTS. Yang terakhir adalah soal nomor 5, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Dengan soalnya saja, soalnya adalah ada suatu box kecil yang hanya bisa diisi dengan 20 butir telur. Lalu ada box sedang isinya 2 kalinya isi dari box kecil. Dan juga ada box besar yang bisa diisi dengan 4 kalinya box kecil. Jika box kecil ada 3 tumpukan, box sedang ada 1 tumpukan, maka tentukan persamaan polinomial
Saya ulangi, maka tentukan persamaan polinomialnya dan jumlah keseluruhan. Nah, soal nomor 5 ini merupakan soal HOTS, karena di dalamnya siswa dituntut untuk memproses dan menerapkan informasi-informasi yang terdapat dalam soal ini. Nah, ini kan ada informasi. Ada satu box kecil yang hanya bisa diisi dengan 20 butir telur. Ini termasuk informasi. Siswa dituntut untuk mengolah informasi tersebut untuk menyelesaikan soalnya ini. Nah, jadi dalam hal ini, soal tersebut merupakan soal HOTS karena siswa diminta untuk menganalisis masalah yang terjadi dengan menerapkan informasi-informasi yang ada. Nah, segitu dulu untuk penjabaran argumentasinya. Sekarang dilanjut dengan proses validasi ahli. Proses validasi ahli yang saya lakukan kepada dua guru matematika peminatan di SMA. Materi tersebut menggunakan materi polinomial kelas 11 SMA yang terdapat pada matematika peminatan. Nah, yang pertama yaitu Bu Retno Ari Utami dengan yang mengajar di SMA Negeri 1 Wikosari. Alamat rumahnya Dapur Nomi Wikosari. Beliau merupakan wali kelas saya dulu. Mohon maaf Bu, ini waalaikumsalam, ya nggak apa-apa. Ini saya langsung meminta bantuan beliau untuk mengisi di Google Form yang saya buat. Nah, sekarang kategori yang kedua yaitu Bapak Iwan Tegar Mandiri, SPD SIGR dengan instansi sama SMA Negeri 1 Wikosari. Alamat rumah Getas Rejo Purwodadi. Nah, ini bukti chatnya. Assalamualaikum Pak. Ini. Nah, lanjut. Saya memberikan lembar validasi kepada kategori 1 dan kategori 2. Tadi sudah buktinya, yaitu sekarang lembar validasi yang saya buat melalui Google Form. Saya tunjukkan lembar validasi yang beliau gunakan, yang beliau isi maksudnya. Langsung aja. Nah, ini merupakan Google Form kuesioner yang kategori 1 dan kategori 2 isi, yaitu ini 34. Ini ada sedikit revisi di dalam sini. Yang di sini sebenarnya untuk soal nomor 1 sebenarnya soal yang dibuat sangatlah baik, tapi akan lebih baik karena indikatornya adalah menggunakan masalah kontekstual, bisa menggunakan benda-benda kontekstual berbentuk tabung. Ini ada saran dari Reter 2. Dan ini juga untuk soal yang nomor 2 juga ada saran dari Reter 2. Mana ya? Ini. Saran seperti soal sebelumnya. Saran seperti soal nomor 1. Untuk soal nomor 3 ini sudah oke, baik, bisa digunakan. Dan untuk nomor 4, soal nomor 4, soalnya seperti ini masih terlalu banyak digunakan oleh ibu bapak guru. Jadi soal nomor 4 tersebut tidak bisa digunakan. Ini pendapat dari Reter kedua, Bapak Iwan Tegar. Selanjutnya soal nomor 5. Soal dapat digunakan. Oke, mantap. Lanjut. Setelahnya, nah, sudah diisi lembar validasi yang saya buat melalui Google Form pada kategori 1 dan kategori 2. Sekarang langkah yang akan saya lakukan adalah menguji IRCK. Apa sih itu IRCK? Indikator koin kappa. Koin kappa merupakan ukuran reliabilitas yang menyatakan konsistensi pengukuran oleh 2 orang penilai yang disebut rater atau validator atau
Ya gitu. Dan dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi dua alat pengukur. Uji IRCK ini hanya diterapkan pada hasil pengukuran data kualitatif dan hanya bisa diterapkan pada dua orang penilai atau rater. Nah, uji IRCK ini untuk pelengkapan dari CVI untuk menguji apakah dua guru tersebut mempunyai kesepakatan yang sama atau tidak. Nah, langsung lanjut saja. Langsung lanjut saja. Ini adalah uji IRCK indikator kekuatan apa yang saya uji. Tadi kan nilainya 4,3,1,2. Nah, 4,3 itu kan berarti setuju dan sangat setuju. 3,4 maksudnya. Nah itu diberi nilai 1. Untuk yang 1,2 itu kan tidak setuju dan sangat tidak setuju, yaitu menolak. Jadi saya kasih skor 0 karena pada sistem ini di IRCK ini hanya menggunakan 1 dan 0. Nah, untuk nomor 1 ini rater 1 yang menjawab ya 13, ini 1 dengan K-nya 0, yaitu less the chance agreement. Jadinya nilai kesepakatannya itu rendah sekali. Gitu. Yang nomor 2 ini substansi agreement masih bisa digunakan. Cukuplah. Lalu yang soal nomor 3 ini, nah nomor 3 ini rater 1 setuju, rater 2 juga setuju semua, tidak ada skor 0 atau tidak ada yang menolak dari pernyataan tersebut. Nah, saat saya uji di sini error, tapi saya saat menggunakan yang ini hasilnya 1. Lalu setelahnya saya coba menggunakan si dari uji ini, menggunakan apa ini? Ya ini hasilnya itu 100%. Jadi menurut saya untuk soal ini hasilnya kesepakatannya itu 1. Jadi kesepakatannya itu sangat tinggi sekali ya. Nah, terus yang nomor 4 tidak bisa digunakan. Tapi cuma saya uji doang, ini nggak bisa digunakan. Tapi karena tadi sudah rater sudah menolak, dari nomor 4 ini sudah menolak. Nah, sekarang soal yang nomor 5 ini sama seperti soal nomor 3. Soal nomor 5 ini rater 1 dan rater 2 juga mengisi ya ini. Jadi untuk soal nomor 5 ini juga dengan hanya 1 ini, yaitu berarti kesepakatannya sangat tinggi. Karena soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 5 ini mempunyai ada beberapa kesepakatan yang sama dan tinggi tersebut. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa kesepakatan yang terjadi dari dua rater yang saya pilih tersebut mempunyai kesepakatan yang sama, mempunyai kesepakatan yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah saya menguji IRCK ini yang sebagai untuk pelengkap dari data CVI, nah sekarang selanjutnya saya akan menguji hasil lembaga validasi tersebut dari rater 1 dan rater 2 dengan menggunakan uji CVI. Apa sih itu? CVI itu? Nah, validitas instrumen pembelajaran dan produk performance text assessment subdesigns dihitung menggunakan ini. Langsung saja, mending langsung saja ya. Langsung saja ke ujinya. Uji CVI di sini. Nah, untuk soal nomor 1. Soal nomor 1, validator 1 menjawab, validator atau rater 1 menjawab 3, validator atau rater 2 menjawab 4, 3, 4. Nah, ini validitasnya tinggi semua ya, bisa dilihat. Mohon maaf terputus. Jadi ini saya kurangi 1, 2, ini 4 kurangi 1, 3, seperti itu. Nah, ini
validitasnya tinggi, sedang seperti itu. Nah, untuk yang nomor kedua juga validitasnya tinggi, sedang, tinggi, tidak ada yang rendah. Untuk soal nomor ketiga juga tinggi, dan untuk soal yang tadi ditolak oleh Retek, saya coba saja menguji, ternyata rendah. Ya memang sudah soal nomor 4 ini emang nggak bisa digunakan ini. Soalnya emang nggak bisa digunakan. Terus soal yang nomor 5 ini tinggi, sedang, tinggi semuanya. Nah, setelah itu saya sudah bisa melihat bahwa soal nomor 1 sudah bisa saya gunakan, soal nomor 2 juga sudah saya gunakan. Tapi dalam hal ini Retek kedua mengatakan bahwa soal nomor 1, soal nomor 2 bisa digunakan dengan revisi. Jadi, untuk itu saya mencoba untuk merevisi. Nah, banyak digunakan. Soal 4 tidak lolos. Tadi alasannya karena banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru. Soal nomor 1 dan 2 lolos tapi harus revisi. Nah, ini hasil revisiannya. Tadi kan Bapak Ibu guru menjelaskan bahwa ini ya. Ini soal tersebut sebentar bahwa nah, sebenarnya soal yang dibuat sangatlah baik, tapi akan lebih baik jika indikator adalah menggunakan masalah kontekstual. Benda-bendanya harus kontekstual. Nah, dalam hal ini saya menggunakan benda-benda tersebut kontekstual. Sebuah tabung memiliki volume, saya ganti menjadi Pak Roni memanfaatkan tong drum bekas oli. Ini saya buat seperti ini. Nah, jadinya tabung tersebut saya mengaitkan dengan benda konkret menjadi tong drum bekas oli seperti itu. Soal nomor 2 juga sama. Nah, untuk ini saya membuat wadah baju berbentuk tabung. Jadi bidangnya atau bangunannya itu kayak real gitu, benda yang sehari-hari ada di sekitar kita. Seperti itu. Soal 1 dan soal 2 sudah revisi. Jadi untuk soal yang bisa saya uji adalah soal nomor 1 yang sudah saya revisi, soal nomor 2 yang sudah saya revisi, soal nomor 3 dan soal nomor 5. Nah, soal-soal tersebut yang sudah bisa saya gunakan tersebut saya ujikan kepada 15 pengguna dengan 15 subjek non-pendidikan matematika atau non-matematika murni, yaitu ya pokoknya itu yang berhubungan dengan matematika tidak saya ujikan, non. Dan saya ujikan juga kepada 12 mahasiswa kelas 12 SMA. Kenapa saya mengambil 12 SMA? Karena soal yang saya buat ini merupakan soal untuk tingkatan kelas 11 SMA. Jadi bisa aja soal ini saya buat untuk kelas 12 SMA karena mungkin lebih sudah menguasai materi dari polinomial tersebut. Nah, untuk pengumpulannya saya menggunakan Google Form. Bukti 2 sampel penggunanya ini, yaitu Mas Cerwin Wafi Nabi Al-Fawas. Mas Cerwin Wafi Nabi Al-Fawas dari instansi Universitas di Ponorogo dengan jurusan rekayasa dengan uji rekayasa perancangan mekanik. Alamat rumahnya Blora. Ini adalah teman saya waktu sekolah dasar. Ini hasilnya. Nah, ini Ibu Zanuba. Ini semoga tidak remedi, dia mau mengerjakan untuk bukti responden. Sekarang bukti responden yang kedua ini dari Mbak Sarah Pujianti. Mbak Sarah ini merupakan tetangga kos saya, tapi univnya ada di Universitas 11 Maret D3 Kebidanan. Nah, ini untuk bukti chatnya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya, ini buktinya bisa dilihat. Nah, bisa dibaca. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke
ini ya, hasilnya. Hasil. Nah, sebentar. Bentar, saya perlihatkan Google Form-nya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan Google Form pengumpulan tugas. Langsung saja direspons. Ini ada Mas Cerwin, Mbak Sarah, Mas Lutfi, Mbak Anissa, Mbak Indah, ini dari ada yang dari IAN Kudus, ini dari UIN Salatiga, ini yang dari UIN Salatiga itu Mbak, ada yang dari UNS 2, Mbak Rizky dan Mbak Sarah, USB Ubris, ada yang dari USB YKP Bandung, Universitas Aisyah, Universitas Diponegoro, Universitas Muhammadiyah, teman saya teknik, Mas Fajri, Universitas Muhammadiyah juga Mas Fajri itu, Universitas Negeri Semarang ada 2, yaitu Mbak Pradevi dan Mbak siapa itu namanya, Mbak Bella Febrianti. Ini ada dari PGRI Adibuwono Surabaya dari 11 Maret dan Universitas Terbuka. Nah, ini jurusannya. Nah, ini dari ada pendidikan bahasa Indonesia, ini. Nah, hasil dari respondennya ini seperti ini. Sekarang langsung saja ke jawaban. Pertama jawaban dari Mas Cerwin terlebih dahulu, ini saya PDF kan ya. Jawaban dari Mas Cerwin Bavinabi Alfawas terlebih dahulu. Ini saya nilai 25 karena benar. Ini juga 25 karena benar. Ini saya 20 karena ini kurang benar yang saya lingkari ini. Dan ini karena kayaknya belum memahami konsep polinomial dan tapi Mas Cerwin sudah berusaha untuk mengisi, saya kasih nilai 3. Untuk Mbak Sarah sendiri, nomor 1 ini hampir benar, tapi ini salah. Seharusnya menggunakan bagi itu. Ini salah konsep ini. Tapi dari sini udah benar. Jadi saya nilai 15. Terus ini saya dan terus ini benar 25, ini benar juga 25, ini benar juga 25. Jadi kesalahan cuma pada yang nomor 1 karena ini salah. Lanjut. Selanjutnya, nah dari data 1, dari itu sudah saya perlihatkan kan, ini nama lengkap dan ini bukti respondennya dan jawabannya ini yang saya PDF kan. Nah, ini untuk jawaban lengkapnya ada di sini. Ini di sini. Nah, sekarang langsung yang terakhir yaitu ini. Uji validitas. Soal-soal tersebut saya koreksi lah. Udah saya koreksi, sekarang saya akan uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, dan uji tingkat kesukaran. Nah, ini kita langsung ke filenya aja ya, biar lebih enak gitu. Nah, ini sudah saya masukkan. Nah, ini sudah saya masukkan. Maaf ini wajah saya nggak muncul ya. Nah, ini lanjut ya. Ini udah saya masukkan kan. Langsung ke PPT-nya. Mana ya PPT-nya? Nah, ini udah saya masukkan. Ini
Dari sini kan, Mas Jarwin, ini satu skor, skor nomor 1. Tadi kan yang kelas 1, 2, 3, 5. Nah, yang 5 tadi saya pindah menjadi 4. Nah, jadinya skor nomor 1 saya poin maksimal 25. Skor nomor 2 juga 25. Skor nomor 3 juga 25. Dan skor nomor 4 juga 25. Mas Jarwin ini saya koreksi ini ya. Ada yang benar 111 ini karena ya memang tidak memahami konsep, apa lupa saya juga tidak tahu. Padahal SMA-nya dia juga pintar. Ini juga ada 00 ini juga karena benar-benar tidak bisa karena tidak dikerjakan gitu. Nah, terus saya langsung dah uji validitasnya. Validitas soal tersebut dengan subjek 15, butir soalnya 4, yaitu signifikan, sangat signifikan. Jadi soal yang 1, 2, 3, 4 tersebut, soal yang saya tersebut ini sangatlah valid, valid. Untuk uji reliabilitas. Nah, ini sudah saya screenshot. Mana ya? Bentar. Ini. Nah, ini Mbak Deborah Ayu Natalia. Ini dapat 73 ini. Nah, dengan menggunakan rumus ini, lihat ini. 0,76. Reliabilitas tesnya itu 0,76. 0,76 berarti ini ya antara 0,70 dan 0,90. Jadi reliabilitas soal yang saya buat tersebut adalah termasuknya itu tinggi. Lanjut, daya beda. Nah, daya beda di sini adalah untuk nomor 1 32 berarti sedang, masuknya ke dalam sedang. Ini masuknya nomor 2 ini masuknya tinggi. 0,4 sampai ini tinggi dan ini tinggi dan ini tinggi. Berarti untuk nomor soal yang pertama itu sedang, yang lainnya itu tinggi. Nomor 2, 3, dan nomor 4 kategori daya beda tinggi. Maaf, ini typo. Harusnya ini tuh tinggi. Bentar. Seharusnya ini daya bedanya tinggi. Lalu setelahnya ini adalah tingkat kesukaran. Nah, kesukaran dari 4 soal yang akhirnya lolos ini adalah tingkat kesukarannya adalah sedang. Ini kelebihan Anates ya, sudah ada tafsirannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan dari proyek yang saya buat ini. Nah, kesimpulan dari proyek yang saya buat ini adalah berdasarkan proses pembuatan soal, proses validasi ahli, dan proses uji coba terbatas bahwa soal HOTS SMA ISAI materi polinomial, yaitu pada materi matematika peminatan, harus berdasarkan standar kompetensi. Setelahnya, soal diujikan kepada reter dengan lembar validasi dan hasil validasi tersebut didapatkan bahwa soal HOTS sendiri harus menggunakan soal-soal kontekstual karena seperti halnya saran dari kata kedua, Bapak Iwan Negara Mandiri tentang penambahan instrumen kontekstual, benda kontekstual yang konkret pada soal. Serta dalam lembar validasi reter mengatakan bahwa soal nomor 4 tidak bisa digunakan. Nomor 1 dan 2 dapat digunakan dengan revisi. Hasil uji IRCK pelengkap dari CVA untuk melihat kesepakatan dari dua reter tersebut. Dan hasil uji IRCK yang saya lakukan diperoleh kesepakatan yang
tinggi yang bisa dipakai. Tidak usah menggunakan triangulasi. Lalu uji CVI icons value untuk instrumen tersebut pada nomor 1 dan 2, 1, 2, 3, dan 5 memiliki validitas sedang dan tinggi. Dan untuk nomor 4, pada pernyataan nomor 2, pernyataan 3, dan pernyataan 7, itu memiliki validitas yang ada yang rendah. Nah, untuk nomor 1 dan 2 direvisi terlebih dahulu. Setelahnya bisa digunakan. Nah, sesuai saran dari Retter, setelah direvisi, saya pergunakan untuk 15 responden tersebut. Hasil pekerjaan dari 15 responden tersebut saya koreksi dan saya uji menggunakan ANATES. Ini adalah hasil ringkasan dari ujinya. Dengan daya pembeda ini yaitu sedang-sedang ini. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1, 2, 3, dan 5 tersebut yang sekarang menjadi 1, 2, 3, 4 tersebut yang saya buat adalah soal HOTS dengan soal HOTS layak dengan kesukaran sedang dengan tingkat daya pembeda ini dan validasi valid, sangat valid, dan valid. Signifikat kita baca valid. Nah, sekian presentasi atau pemaparan hasil proyek yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena mungkin banyak salah dalam pembuatan proyek ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.